Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 5B Prodi Kesejahteraan Sosial Pagi. Pengaruh dan dukungan keluarga terhadap keberfungsian sosial orang dengan HIV, AIDS, atau ODHA di Rumah Singgah Moderamen Medan. Tinjauan Pustaka 1. Konsep HIV atau AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV merupakan menyerang sistem imun yaitu limfosit T helper yang berperan sebagai perangsang pertumbuhan dan pembentukan sel-sel lain dalam sistem imun dan pembentukan antibodi. Seseorang yang terinfeksi oleh virus HIV atau dalam kondisi AIDS disebut dengan istilah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. Infeksi HIV memiliki perjalanan penyakit yang kronik dan progresif dengan sedikit atau tidak bisa tanpa gejala. Munculnya sindrom AIDS erat hubungannya dengan penurunan zat kekebalan tubuh yang prosesnya sekitar 5-10 tahun setelah seseorang terinfeksi oleh HIV. Cara penularan HIV dapat terjadi melalui transmisi seksual maupun non-seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual baik homoseksual maupun heteroseksual. Penularan HIV melalui hubungan heteroseksual menyumbang angka penularan sebesar 5-10%. Hubungan seksual merupakan cara penularan yang paling tinggi dan paling sering terjadi di dunia. Prevalensi terjadi penularan antara 70-80%. Transmisi non-seksual antara lain terjadi pada ibu hamil dan penggunaan jarum suntik. Penularan HIV terjadi secara intrauterin pada saat ibu masih mengandung. Infratum pada saat ibu melahirkan normal dan juga pada fase postpartum pada saat ibu yang terinfeksi HIV menyusui bayi dengan ASI. 2. Upaya pencegahan HIV atau AIDS. Upaya pencegahan lebih ditujukan pada pemutusan lingkaran transmisi HIV dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelompok risiko tinggi. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dalam pengendalian penyakit infeksi. Salah satu cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pendidikan kesehatan tentang HIV. Pendidikan kesehatan yang diberikan secara menyeluruh yang meliputi konsep dasar penyakit HIV seperti cara penularan serta perilaku berisiko yang dapat menyebabkan penularan HIV. 3. Stigma tentang orang dengan HIV, AIDS, atau ODHA. Stigma berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. Sering juga disebut sebagai pandangan yang negatif. Stigma juga berarti pencemaran perusak yang memberikan pengaruh yang buruk pada penerima sosial seseorang individu yang terkena. Stigma adalah alat yang kuat dalam kontrol sosial. Stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk. Stigma tidak hanya terjadi pada individu namun juga merupakan persepsi negatif yang dengan jelas dirasakan oleh seseorang, kelompok, maupun masyarakat. Stigma mengakibatkan tindakan diskriminasi yaitu tindakan tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar individu atau kelompok sebagaimana selayaknya sebagai manusia yang bermartabat. Stigma sangat membentuk batasan-batasan tegas di dalam kehidupan masyarakat dan seringkali menyebabkan perpecahan. Stigma tentang ODHA dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Pengetahuan tentang HIV atau AIDS sangat mempengaruhi bagaimana individu tersebut akan bersikap terhadap ODHA. Persepsi terhadap ODHA akan sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut berperilaku dengan baik. 4. Upaya-upaya mengurangi stigma terhadap penderita HIV atau AIDS. 1.
Sosialisasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang dalam hal mempelajari, menyesuaikan diri, atau mematuhi norma-norma sosial, nilai, perilaku, dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat berperan dan berfungsi secara aktif dalam kelompok ataupun dalam suatu masyarakat. Tujuan dibentuknya sosialisasi dalam hal mengurangi stigma terhadap penderita HIV atau AIDS yaitu agar dapat membantu individu dalam meraih identitas dirinya baik secara fisik maupun mental, membantu setiap individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi dan juga membantu individu atau kelompok untuk belajar bagaimana hidup dalam masyarakat sosial, memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dan hidup sosial serta membantu individu atau kelompok dalam mengimitasi kebudayaan. 2. Sosialisasi melalui media massa seperti radio, koran, majalah. 3. Sosialisasi dan edukasi melalui brosur, stiker, dan film. 4. Edukasi melalui seminar dan training trainer. 4. Penyuluhan sosial merupakan suatu proses di mana pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluhan sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyuluhan suatu perubahan perilaku di mana penyuluhan tidak hanya sekedar memberitahu atau menerangkan, di mana tujuan dari penyuluhan ini adalah terjadinya perilaku sasaran agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalah sendiri dalam usaha meningkatkan kehidupannya. Dalam hal ini, proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan perubahan cara-cara penanganan masalah kesejahteraan sosial demi tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Penyuluhan juga sebagai proses komunikasi yaitu penyebarluasan informasi oleh penyuluhan sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, serta sebagai proses pendidikan atau edukasi yang merupakan suatu sistem pendidikan non-formal untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dilakukan 2 bulan sekali kepada masyarakat maupun kepada ODH. 5. Rumah singgah tempat ODH mengadu. Dengan membuat kompleks hunian yang berusaha menyatukan dengan lingkungan sekitarnya sehingga ODHA akan merasakan tinggal di suatu lingkungan yang nyaman sebagai suatu transisi sebelum ia kembali beraktivitas di dalam masyarakat. Masing-masing unit perawatan yang merupakan bangunan dengan konsep yang terbuka terhadap alam sehingga mendapatkan view pencerahan dan penghangatan alami yang semaksimal mungkin. Karena adanya kontrak dengan alam merupakan salah satu cara untuk terapi alternatif. Unit-unit perawatan yang ada merupakan mencerminkan keseluruhan proses yang alami seseorang penderita sejak psikologis, penderita sejak dari kondisi awal hingga akhir keseluruhan proses penyembuhan dan introspeksi dari ODHA sekaligus mencegah. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.